pagi Sobat Mandapo, saya Hasna Fadila di sini dan kamu lagi ada di podcast paling keren di dunia, Mandapo EduPod. Kalian sudah ada di tempat yang tepat untuk mendapatkan informasi tentang edukasi, inspirasi, dan prestasi. Di sini kami akan memberikan topik-topik yang tentunya menarik nih buat teman-teman sekalian. Jadi stay tune ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas topik tentang podcast media menuju madrasah mendunia. Hari ini saya sudah bersama bintang tamu yang tentunya teman-teman Mandapo sudah mengenalnya nih. Beliau adalah Kepala Madrasah kita Mandua Ponorogo, Bapak Dr. Andes Tarib MPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas Hasna, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bapak. Selamat datang di Mandapo EduPod Pak. Bapak bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, doa semuanya warga besar Mandua Ponorogo sehat walafiat. Amin. Bapak sebagai Kepala Mandua Ponorogo pasti sangat sibuk ya Pak ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Ngomong-ngomong nih ya Pak ya, saya kan masih kelas 10, saya baru masuk di Mandua Ponorogo ini. Saya dulu sewaktu mendaftar tertarik nih Pak dengan title Mandua Ponorogo sebagai The World Madrasah. Jadi sebenarnya potensi-potensi apa Pak yang dimiliki Mandua Ponorogo ini sehingga menjadi The World Madrasah? Terima kasih Hasna. Keluarga besar Mandua Ponorogo sekaligus warga besar Kabupaten Ponorogo dan semuanya yang kami hormati, terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan bagaimana Mandua Ponorogo, bagaimana The World Madrasah, dan bagaimana Mandua Ponorogo ke depan. Kata-kata The World Madrasah ini sudah saya miliki sejak 2, 3, bahkan 5 tahun, 7 tahun yang lalu ketika saya menjadi Kepala MTs Negeri 2 Ponorogo. Kenapa The World Madrasah lahir? Karena saya yakin madrasah itu tidak hanya di kandang sendiri. Madrasah adalah bukan menu lokal. Madrasah adalah bukan menu lokal. Kemudian madrasah adalah bukan hanya untuk Indonesia. Tapi madrasah kita harapkan adalah untuk dunia. Dari Mandua Ponorogo untuk dunia. Untuk itu, itulah latar belakang kenapa Mandua Ponorogo saya beri judul The World Madrasah. Kalau di MTs kemarin saya menamakan adalah Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Ponorogo Ngindenging Bawono, artinya menyeluruh seluruh dunia. Saya dimutasi ke Mandua Ponorogo tepat sasaran dan saya akan mengembangkan Mandua Ponorogo untuk menjadi madrasah yang mendunia. Terima kasih. Keren sekali ya Pak madrasah tercinta ini. Nah, Bapak sebagai Kepala Mandua Ponorogo ini, langkah-langkah apa sih Pak untuk merealisasikan Mandua Ponorogo ini menjadi The World Madrasah? Iya, terima kasih kepada, sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Mandapo EduPod yang hari ini sudah akan kita lahirkan, akan kita resmikan untuk menjadi EduPod yang luar biasa dan EduPod yang mendunia. Langkah-langkah yang sudah kita laksanakan dalam rangka membawa Mandua Ponorogo The World Madrasah ada beberapa hal. Antara lain ketika saya datang di sini saya koordinasi dengan teman-teman yang ada di Mandua Ponorogo bagaimana mewadai anak-anak yang punya keterampilan, punya kemampuan untuk belajar di luar negeri. Mereka kita adakan yaitu ICP, rumah besar untuk anak-anak yang ingin belajar ke luar negeri. Namanya adalah ICP, International Class Program. Ini adalah sebuah kelas besar dan itu dinamakan dengan ICP. Apakah boleh anak-anak yang tidak mengambil kelas ICP untuk menuju kepada luar negeri? Sangat dibolehkan. Itulah ada 2 kelompok besar, namanya adalah by class, khusus anak yang berminat di ICP. Kemudian yang kedua adalah by school, anak-anak yang di luar ICP tetapi mereka berminat untuk melanjutkan studinya di luar negeri. Itulah salah satu cara kita membawa Mandua Ponorogo ini untuk menuju ke The World Madrasah. Kemudian hari-hari ini juga kita kembangkan, kita kerjasama dengan Kampung Inggris yang ada di Kediri. Mereka kita boyong ke Mandua Ponorogo dalam rangka menuju kepada how to speak English well. Bagaimana kita berbicara bahasa Inggris dengan baik. Tidak hanya sasarannya, tidak hanya siswa. Kali ini memang untuk siswa-siswi kelas 10.
tapi pada saatnya nanti untuk Bapak dan Ibu guru. Supaya Bapak dan Ibu guru bisa bertepuk dua belah tangan. Jangan sampai anak-anak nanti berbicara bahasa Inggris, kemudian Bapak Ibu gurunya tidak mampu atau kurang mampu berbicara bahasa Inggris. Tidak hanya itu. Kelas 11 juga kita kenakan kaitannya dengan kampung Inggris. Pengurus-pengurus organisasi nanti juga akan kita kenakan kampung Inggris. Supaya apa? Semuanya supaya bisa melekat dan mereka nanti bersatu untuk menyampaikan tidak hanya how to make sentence, tidak hanya bagaimana membuat sebuah kalimat, tapi how to use language, bagaimana menggunakan sebuah bahasa. Terima kasih. Keren sekali ya madrasah kita ini. Buat kalian masa nggak minat sih? Semenarik itu loh madrasah kita. Nah, seiring berjalannya waktu ya Pak, Mandua Ponorogo juga mengalami perubahan nih Pak, dari masa ke masa. Bapak sendiri untuk kedepannya ingin membawa Mandua Ponorogo ini menjadi madrasah seperti apa? Ya harus. Dalam hidup siapapun harus ada cita-cita untuk menuju lebih baik. Konsep yang kita miliki bersama sebagai orang Islam adalah khairunas mantola umuruhu wa hasuna amaluhu. Bahwa orang yang baik itu adalah orang yang diberi umur panjang, kesempatan hidup panjang, kemudian umur itu dan umur itu adalah berkualitas. Jangan sampai orang itu diberi umur panjang tapi kualitasnya jelek. Untuk itu ada konsep lagi bahwa kita itu dengan era sebelumnya harus lebih baik dan wajib lebih baik. Kalau lebih baiknya bagaimana? Kalau kemarin belum ada perubahan dan seterusnya, berangkatnya dari tahun-tahun kemarin seperti apa, dan tahun-tahun itu adalah kita jadikan sebagai dasar untuk menuju lebih baik. Karena di dalam konsep sebagaimana yang kita yakini kebenarannya semuanya ada mislu amsihi, bahwa orang itu hanya biasa-biasa dan sama dengan tahun kemarin, mengikuti dan bekerja sesuai dengan tahun kemarin, sama sekali tidak ada perubahan. Yang bagus bagaimana? Khairum min amsi, harus lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Mandua Ponorogo dalam hal ini adalah sudah banyak perubahan. Kalau kemarin dari tata cara face off-nya, pagarnya kita alhamdulillah sudah konon cerita-cerita orang-orang se-Jawa Timur terbaik pagarnya. Ke belakang ada namanya alat transportasi HiAce untuk kegiatan anak-anak. Di dalamnya lagi ada mobil untuk pondok atau untuk mahat. Kemudian di dalamnya lagi ada perpustakaan tingkatannya nasional. Di sana ada tempat membaca, di sana ada tempat berdiskusi. Dan yang terakhir saya berharap sebagaimana kita meniru perguruan-perguruan tinggi besar, di dalam perpus juga ada namanya kantin-kantin perpus. Untuk itu, itulah salah satu langkah-langkah kita untuk menuju Mandua Ponorogo harus lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Terima kasih. Nah guys, jadi kita itu harus berkembang, harus menjadi lebih baik ke depan dan ke depannya. Saya juga setuju dengan Bapak bahwa title Madrasah The World Madrasah itu sangat cocok dengan Mandua, karena tidak hanya sebuah kertas kata-kata Pak, tapi itu dengan ada bukti nyata. Banyak alumni kita yang meneruskan studi lanjutnya ke luar negeri nih Pak ya. Iya. Nah salah satu yang mendukung itu, faktor pendukung adalah kelas ICP ya Pak tadi. Iya. Kalau setahu saya itu kelas yang metode pembelajaran sehari-harinya itu menggunakan kurikulum Cambridge ya Pak ya. Iya. Nah selain ICP yang fokus ke studi luar negeri, program-program apa aja sih Pak yang ada di Mandua Ponorogo, iya, dan fokus kemana setiap program tersebut? Tidak kurang dari 5 program. Karena saya menerjemahkan siswa-siswi Mandua Ponorogo adalah multiple intelligence, punya bakat dan minat. Itulah tujuan khusus kurikulum merdeka. Anak dibiarkan dan dibebaskan menuju salah satu titik sesuai dengan talenta, sesuai dengan minat mereka. Mereka yang ingin keluar ke negeri kita rumahkan namanya ICP. Bagi yang ingin keluar ke negeri kemudian juga mereka ingin ke program lain, maka boleh, tapi mereka dinamakan by school. Ada program KBC, Bina Prestasi. Di dalamnya ada percepatan. Mestinya sekolah itu 3 tahun, di sini diberi kesempatan 2 tahun. Itu siapa? Harus ada syarat-syarat tertentu untuk menuju ke sana. Ada ukuran prestasi, ukuran kurikulum, ukuran IQ dan seterusnya. Ada lagi yang sangat unik di Indonesia, hanya ada 2 madrasah. Program yang ada di Mandua Ponorogo yaitu program kesiapan kedinasan.
Itu adalah bagi anak-anak sekalian yang punya keinginan cita-cita ingin ke kedinasan, STPDN, ingin ke Setan, ingin ke statistik, ingin ke Akabri, ingin ke Akpol dan seterusnya. Mereka kita wadahi namanya kelas persiapan kedinasan. Yang mengajar harus mereka profesional. Kalau kita mengambil internal maka harus dilengkapi dari eksternal, dari unsur kepolisian, unsur tentara, unsur IPDN, unsur statistik, dan seterusnya dalam rangka menyiapkan mereka ketika mereka nanti sudah kelas 12 dan menuju kepada titik tujuan cita-cita mereka. Pada waktu tes nanti mereka tidak akan ketinggalan lagi apa yang harus diteskan, apa yang harus dijawab dan seterusnya, karena sudah disiapkan sejak mereka kelas 10, 11 dan 12 nanti. Kemudian program yang berikutnya adalah program unggulan. Itu adalah juga multiple intelligence. Artinya apa? Di unggulan adalah beberapa kolaborasi kemampuan anak. Di sana juga ada program masing-masing. Yang terakhir adalah program Hafid yang digabung dengan program Mahat. Anak-anak yang ingin bermukim di Mahat disilahkan. Tapi bagi anak nanti juga akan kita wajibkan mondok semalam, namanya pondok kilat di Mahat. Agar apa? Kejiwaan, pemikiran, supaya agar mereka ada pengalaman, oh seperti ini hidup di pondok, oh seperti ini sholat tahajud secara bersama-sama, oh seperti ini mendengarkan bacaan kitab kuning dan seterusnya. Hanya semalam bergantian. Tapi yang mukim termasuk di dalamnya adalah anak-anak kesiapan kedinasan, karena anak-anak kedinasan harus berasrama, maka di sana mereka harus makan, tidur, waktu dan seterusnya diatur oleh Mahat dan asrama. Terima kasih. Wah, Mandua Ponorogo ini jadi benar-benar mewadahi bakat dan minat murid-muridnya ya. Jadi sangat membantu kalian dalam proses menggapai cita-cita kalian. Nah, Pak, untuk sekarang kan baru ada 5 nih, Pak. Untuk kedepannya, apakah Bapak ingin menambah program atau bagaimana, Pak? Ya. Besit niat mungkin. Ya, yang pasti ini nanti hidup itu terus berkembang. Apa yang terjadi hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Jadi program-program itu pasti ada. Ini yang wajib kita kembangkan adalah mestinya kita 5 hari masuk. Tapi anak-anak kita wajibkan 6 hari masuk. Karena di hari Sabtu ada pengembangan diri. Di dalam pengembangan diri yang tidak kurang dari 28 cabang. Termasuk di sana ada bela diri, ada voli, ada badminton dan seterusnya. Semuanya adalah dalam rangka untuk mendukung anak-anak ketika mereka nanti akan belajar di luar buku. Selain itu juga tetap kita siapkan baik itu akademik maupun non-akademik. Bagi mereka yang berminat menggeluti olimpiade, maka kita arahkan mereka ke akademik. Bagi mereka yang ingin menggeluti fisik, olahraga dan seterusnya, kita kembangkan mereka ke olahraga. Karena banyak ilmu yang tidak didapatkan di dalam kelas. Banyak pengetahuan yang tidak didapatkan di dalam buku. Itulah hidup sebenarnya. Seperti saya selaku pimpinan, kalau sudah selaku pimpinan ini 60% yang saya gunakan bukan buku, tapi yang saya gunakan adalah pengalaman ketika saya memimpin yang tidak kurang dari 20 tahun saya jadi kepala madrasah. Terima kasih. Selain pembelajaran dalam kelas gitu, mungkin saya pernah mendengar istilah moving program ya Pak. Itu seperti apa itu? Iya, moving program itu adalah pengenalan menuju kepada tuntutan kurikulum yang ada. Jadi anak itu tidak harus duduk di kelas, tapi mereka diarahkan kepada moving maknanya adalah berpindah. Menuju kepada talenta, bakat, dan minat mereka masing-masing. Apalagi ada P5 yang sekarang dituntut dalam kurikulum Merdeka, luar biasa itu. P5 adalah sebuah wadah mengekspresikan diri ketika guru mengajar. Seperti apa kalau saya terapkan di lapangan, saya aplikasikan di lapangan. Jadi luar biasa. Jadi anak-anak yang memang ingin menuju kepada bakatnya masing-masing, ini kita beri kesempatan. Silahkan kejar cita-citamu sesuai dengan harapan dan angan-anganmu. Kalau ada pelajaran yang harus mereka ikuti, maka bisa saja mereka meninggalkan pelajaran itu dengan catatan ada kesepakatan dengan Bapak Ibu guru yang mengajar. Hari apa mereka harus bertemu, hari apa mereka harus berujian, dan hari apa mereka harus
menata nilai dan seterusnya, karena pada dasarnya nilai mesti ada sejarahnya. Tidak boleh anak yang tidak ikut pelajaran diberi nilai, karena itu tidak ada proses. Untuk itu anak-anak yang mungkin mengikuti Plasnas di Jakarta, bisa saja mereka meninggalkan pelajaran. Tapi pada saatnya mereka harus menemui gurunya, menemui pembimbingnya, menemui wali kelasnya dalam rangka menutup kekurangan-kekurangan KBM yang ada itu. Terima kasih. Menarik sekali ya. Jadi belajar di MAN 2 itu tidak membosankan guys. Kan ada moving-movingnya juga. Nah Pak, di era digitalisasi ini tentunya madrasah tercinta kita ini juga mengikuti perkembangan ya Pak ya. Ya. Apakah kegiatan belajar mengajar di MAN 2 Ponorogo ini sudah mengikuti perkembangan zaman? Kalau memang sudah, itu bentuknya seperti apa? Iya, terima kasih. Kalau kalian Bapak Ibu sekalian, masyarakat sekalian ingin melihat perpus tingkat dunia itu seperti apa, lihatlah perpustakaan di MAN 2 Ponorogo. Di sana ada digital. Kalau kita ingin melihat sebuah judul buku, maka cukup menombol, maka posisi buku di mana ada. Kemudian kalau kita ingin membuka sebuah judul buku, bisa dilihat di situ. Itulah namanya digitalisasi perpustakaan. Kemudian Bapak Ibu gurunya, kelasnya dan seterusnya semuanya menggunakan LCD dan seterusnya. Anak datang sudah disambut dengan Evocat dalam rangka mengukur kedisiplinan anak-anak sekalian. Setelah Evocat itu ditunjukkan kepada penerima itu yang ada, maka itu nanti akan terakses kepada orang tua masing-masing. Pulangnya pun juga begitu. Bahkan di MAN 2 Ponorogo ini sudah mendapatkan kepercayaan, diterima di luar negeri tanpa biaya karena kemampuan. Hari-hari ini kita siapkan anak-anak yang memenuhi syarat beasiswa Indonesia Maju, tidak kurang dari 10 anak yang sudah memenuhi syarat. Itu dalam rangka mengajak anak-anak yang menuju kepada pendidikan di luar negeri, boleh juga di dalam negeri dengan tanpa biaya, dibiayai oleh beasiswa Indonesia Maju. Bahkan tahun ini sebagai tanda hasil daripada KBM-nya, kegiatan belajar mengajarnya anak-anak sekalian, tidak kurang dari 365 siswa diterima di perguruan tinggi negeri ternama. Di Universitas Gajah Mada ada 8 anak, di UI ada 1 anak, di Institut Pertanian Bogor ada 2 anak, kemudian di Institut Teknologi 10 November 5 anak, kemudian Universitas Airlangga 10 anak, Universitas Brawijaya 17 anak, Universitas Diponegoro 4 anak, Universitas 11 Maret 18 anak, Universitas Jember 6 anak, dan masih banyak lagi Universitas Negeri Malang ada 25 anak, Universitas Negeri Surabaya 45 anak. Kemudian di perguruan tinggi yang lain ada 91 anak dan seterusnya tidak perlu saya baca semuanya karena nanti akan menghabiskan waktu. Yang pasti dari 393 anak diterima di perguruan tinggi ternama 365 anak. Yang sisanya itu diterima di perguruan tinggi negeri di Kabupaten Ponorogo. Terima kasih. Wah, alumni-alumni kita banyak nih yang keterima di PTN favorit. Nah, agar kita bisa menjadi seperti itu, kita juga harus rajin membaca guys. Karena perpustakaan di MAN 2 Ponorogo juga sudah berbasis aplikasi. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk nggak bisa membaca. Karena buku adalah jendela dunia. Di sini juga kedisiplinan juga diutamakan. Dengan adanya Evocard, absen langsung dikirim ke orang tua. Jadi nggak ada alasan kita untuk nggak belajar atau bolos atau bagaimana. Nah Pak, mungkin salah satu contoh dari perkembangan teknologi ini adalah MAN 2 Ponorogo ini aktif Pak di seluruh platform media sosial. Mungkin sebagai contoh aktif di YouTube dengan podcast ini, aktif di akun media sosial yang lain seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Bagaimana pendapat Bapak dengan keeksistensiannya MAN 2 Ponorogo di media sosial Pak menuju madrasah yang mendunia ini? Terima kasih, luar biasa. Jadi di sini program-program yang ada itu sudah ada penanggung jawab masing-masing. Namanya ketua program, sekretaris program, bendahara program, semuanya punya program. Semuanya punya rancangan anggaran belanja masing-masing. Bahkan mereka selalu mengakses sebuah kabar-kabar dari YouTube, dari sosmed yang ada.
Ini barusan anak-anak ICP itu dari kabar yang ada itu kerjasama dengan USIM namanya, Universitas Sains Islam Malaysia. 10 hari di sana. Semuanya bekerja dengan baik, kemudian diskusi dengan baik, kemudian sekaligus insya Allah nanti sebentar lagi Mandua Ponorogo akan mengadakan seminar internasional. Pembicaranya kalau tidak dari Kairo, nanti juga insya Allah dari USIM itu, dari Universitas Sains Islam Malaysia. Kita nanti akan bekerja itu, kemudian tamatan-tamatan dari Kairo akan kita undang sebagaimana kemarin, kemudian nanti pembicaranya adalah pembicaranya juga dari tingkat internasional. Jadi program-program itulah mereka nanti yang mengakses kabar-kabar dari dalam maupun luar negeri, termasuk yang mengurusi program luar negeri ada sendiri, BAMPRU namanya. BAMPRU itu adalah yang mengurusi program-program luar negeri, dan mereka akan kerjasama dengan universitas-universitas yang kelasnya nasional. Yang barusan dari UNESA, alhamdulillah kita lolos. Sebentar lagi kita akan ke UNESA lagi. Sebentar lagi kita akan ke UNSUD, mengantarkan anak yang ikut lomba. Setelah lomba-lomba itu mereka adalah sebagai prasyarat. Mereka nanti layak dan tidak layaknya, mereka nanti masuk kepada beasiswa Indonesia Maju. Sekarang baru 10 insya Allah nanti ke depan. Kemudian yang ke Timur Tengah, Mbak Asna, ini ada beberapa anak sesuai dengan laporan dari ketua program Pak Habib Anami, itu ada 10 anak yang berminat ke Timur Tengah. Mudah-mudahan mereka diberikan kemudahan, karena di sini sudah digembleng terus sisi kitab kuningnya, sisi hafalan Al-Qur'annya, dan seterusnya dan seterusnya. Terima kasih. Berarti the world madrasah benar-benar mendunia ya guys. Jadi tidak cuma ke Inggris doang ya Pak, tapi juga ke Arab, ke bagian timur juga. Jadi secara tidak langsung kan Bapak setuju ya dengan adanya podcast Mandua ini dapat menjadi distribusi informasi prestasi siswa Mandua Ponorogo ya Pak ya? Iya betul. Jadi semua yang ada di Mandua Ponorogo ini tidak ada yang sia-sia. Nah, namanya podcast yang ada di Mandua Ponorogo adalah sebagai corong. Corongnya Mandua Ponorogo menelisik seluruh kabar Ponorogo dari Mandua Ponorogo menuju dunia. Lewat apa? Lewat Mandapo Edu Pod. Begitu. Mudah-mudahan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Mandapo Edu Pod kita nyatakan resmi dibuka, bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan ini sebagai link, sebagai wujud the world madrasah kita, supaya bisa menyapa dari Mandua Ponorogo, menyapa dunia. Terima kasih. Amin. Semoga semua doanya dapat terwujud ya. Wah, tidak terasa sekali ya Pak, kita sudah mengobrol bersama sudah kesekian menit ya Pak ya. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Bapak sudah mau menyempatkan waktunya untuk mengobrol bersama saya dan sobat-sobat Mandapo. Saya sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh kru Mandapo Edu Pod. Mudah-mudahan terus berjuang. Berjuang adalah tidak ada rugi dan tidak ada laba. Perjuangan adalah sebuah harapan. Perjuangan adalah sebuah kenyataan yang harus kita hadapi. Karena tidak ada hidup tanpa perjuangan. Sekarang memang belum nyata. Apa yang kita rasakan sekarang itu, ada pepatah, bukan hasil tanaman kemarin. Jadi Edu Pod ini nanti, Mandapo Edu Pod ini nanti akan panen. Mungkin ketika Anda sudah di perguruan tinggi. Mungkin kalian sudah pensiun. Karena apa yang kita makan, yang kita tunai hari ini adalah bukan hasil tanaman kemarin, tapi ratusan puluhan tahun yang lalu yang pernah kita sebarkan untuk kerja. Maka itu Edu Pod harus juga ada prinsip, apa yang kita tanam hari ini mungkin besok bisa buah, mungkin lusa akan berkembang, mungkin yang berikutnya akan ditata oleh generasi-generasi berikut. Itulah konsep ajaran ilmu jariah dalam konsep kita semuanya. Meskipun kita sudah berhenti duduk, maka nikmat itu bisa kita rasakan bersama. Selamat berjuang, selamat bekerja, niatilah semuanya karena agama, niatilah semuanya karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Oke teman-teman, segitu dulu ya episode kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, buat teman-teman, kalau ada saran topik atau narasumber yang akan kita bahas di episode selanjutnya, kalian bisa nih tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada sumber di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada kuota yang panjang, bolehlah streaming EduPod setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.